Gregoria Mariska Tunjung menunjukkan progres dan konsistensi cukup ciamik selama mengarungi turnamen 2023, Sabtu 23 Desember 2023. Hal itu yang membuat kekasih Mika Angelou berani memasang target lebih tinggi untuk meningkatkan performanya di turnamen 2024 nanti. Berhasil menembus 10 besar ranking BWF Tunggal Putri dan merebut 2 gelar juara selama turnamen 2023 bikin Georgie kian percaya diri. Tentunya ia ingin meningkatkan konsistensinya tahun depan. Terlebih tahun 2024 juga ada ajang bergengsi seperti Olimpiade Paris 2024. Tahun 2023 cukup ada hasil yang bisa saya nikmati dan saya bersyukur punya support system yang terus mendukung saya di tahun-tahun sebelumnya sehingga tahun ini berkat adanya mereka juga, papar Georgie sebagaimana dikutip dari laman Jarum Badminton. Mampu bersaing dengan pemain elit dunia, Georgie ingin lebih gacor lagi terlebih dia juga tengah berebut tiket Olimpiade Paris 2024. Jika menilik kiprah Georgie sepanjang tahun 2023, kompatriot Anthony Ginting tampil cukup mengesankan. Dia bahkan mencetak sejarah menjadi tunggal putri Indonesia pertama yang merebut gelar berlabel Super 500. Ya, Georgie berhasil naik podium tertinggi saat beraksi di Japan Masters 2023 dengan mengalahkan jagoan Cina, Chen Yufei. Gemilangnya performa Georgie kala itu diawali dengan gelar World Tour Finals pertamanya saat beraksi di Spain Masters Super 300. Gelar pertama ia raih, Georgie hampir saja kembali berjaya di ajang bertajuk Malaysia Masters 2023. Di mana kala itu pemain badminton asal Wonogiri, Jawa Tengah ini melesat ke partai final. Hanya saja, lajunya untuk merebut gelar kala itu ambiar setelah keok di tangan ex-ratu bulu tangkis dunia, Akane Yamaguchi, Jepang. Walau gagal, perjuangan Georgie terbayar setelah akhirnya bisa pecah telur di Japan Masters dengan mengalahkan juara Olimpiade Tokyo, Chen Yufei. Berkat raihan itu serta konsistensi tingginya, Georgie kembali menembus gelaran akhir tahun bertajuk BWF World Tour Finals 2023. Sayang performa Georgie justru anti klimaks lantaran finish di posisi ketiga fase grup. Kendati demikian, rekan senegara Jonathan Christie ini meraup cukup banyak poin serta hadiah yang menggiurkan. Melansir BWF, tunangan Mika Angelou itu berhasil membawa pulang hadiah sebanyak 427 juta rupiah dari BWF World Tour Finals 2023. Sedangkan untuk raihan poin, dia mengantongi 7.500 poin yang cukup untuk mendongkrak ranking BWF miliknya. Berkat itu, Georgie setidaknya punya modal manis untuk menatap gelaran turnamen 2024 nanti. Perjuangan juara Japan Masters 2023 belum habis lantaran dia masih harus berebut tiket Olimpiade. Apalagi durasi pengumpulan poin Olimpiade kian menipis dan konsistensi tinggi jadi harga mati bagi Georgie. Sisa waktu untuk berebut tiket Olimpiade tinggal sekira 4 bulan lagi jika dihitung sejak bulan Januari 2024 nanti. Menurut Olimpik, tenggat waktu pengumpulan poin Olimpiade berakhir pada 30 April 2024. Menarik dinantikan bagaimana Georgie mensiasati agar bisa mewakili Merah Putih di ajang Olimpiade Paris 2024. Para atlet bulu tangkis dunia bersiap melakoni turnamen baru di tahun baru 2024. Segera bergulir, BWF World Tour Super 1000 Malaysia Open 2024. Turnamen ini dimulai 9 hingga 14 Januari mendatang. Berbicara Malaysia Open, ada fakta ganas dari ganda putra Indonesia. Mereka adalah Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Fajri tampil beringas di edisi 2023, mereka sukses meraih gelar juara. Siapa yang jadi korban Indonesia? Mengutip dari situs resmi BWF, Fajar Rian menghancurkan wakil Cina Liang Weikeng Wang Chang. Tentu tahun depan akan jadi pembuktian. Di final Malaysia Open 2023, Fajri harus melewati laga sengit. Mereka memastikan gelar juara usai menang rubber game. Pelatih asal Indonesia, Reksi Mainaki, menanggapi istilah yang cukup sering digunakan oleh para pecinta bulu tangkis atau badminton lovers untuk memberikan dukungan kepada atlet. Istilah yang paling populer adalah comeback stronger atau kembali lebih kuat.
Itu seakan menjadi kata-kata semangat untuk seorang atlet yang baru mengalami kekalahan atau sedang berada dalam tren menurun. Namun hal itu tampaknya bisa berdampak jangka panjang terhadap mental para pemain. Reksi yang menjabat sebagai Direktur Kepelatihan Ganda Bulu Tangkis Malaysia, BAM, itu mengungkapkan kekecewaan dengan istilah yang sering berseliweran tersebut. Dia mengatakan, meski tidak salah, jika sang pemain rutin menerima kata-kata penyemangat seperti itu padahal kualitas permainannya mengecewakan. Seolah-olah itu akan membunuh karir sang pemain secara perlahan. Dengan demikian, Reksi menilai justru wajar bagi pemain mendapatkan kritik jika dia tidak mampu menunjukkan performa apik di atas lapangan. Sebaliknya kritikan seakan menjadi cambuk untuk para atlet sebagai motivasi dan bermain lebih baik ke depannya. Terkadang orang sering mengatakan untuk bangkit lebih kuat tapi kita tidak tahu bagaimana para pemain menafsirkannya, kata Reksi. Bukannya saya tidak menyukainya tapi terkadang, pemain perlu dikritik, ujarnya. Raja bulu tangkis dunia, Viktor Axelsen curhat mengenai keberhasilannya juarai BWF World Tour Finals 2023. Pria asal Denmark itu memastikan gelar juara pada partai final yang digelar Minggu 17 Desember 2023. Gacoan tuan rumah, Siuki dikalahkannya dengan skor mencolok, aroma kemenangan Axelsen menyerbak menyusul keunggulan 21-11 pada game permulaan. Jarak angka besar juga tersaji di game kedua yang diselesaikan dengan skor 21-12. Menang hanya dalam waktu 49 menit saja di final, perjalanannya pada kejuaraan ini tidak bisa dibilang enteng. Axelsen bahkan sempat dihantui tak lolos semifinal usai dikalahkan Siuki di babak pertama. Permulaan buruk itu juga diakui sempat mengganggu pikirannya. Ini sungguh gila, katanya. Sungguh tak bisa dipercaya saya bisa memenangkan turnamen sebesar itu 5 kali, saya sangat bangga dengan kemenangan ini. Saya sebenarnya tidak yakin bisa bermain. Saya memulai kejuaraan dengan buruk, tetapi saya bermain semakin baik dan semakin baik, saya sangat senang dan bangga, sambung Axelsen. Awal mula yang buruk disulap jadi indah oleh tunggal putra peringkat nomor 1 dunia itu. Pada akhirnya, dia harus mengakui bahwa turnamen ini begitu menguras fisik dan juga mentalnya. Jujur, saya telah melewati beberapa rintangan. Secara mental, ini sungguh berat. Dan baru di akhir-akhir saya merasa seimbang, ujar Axelsen. Tubuh saya terasa sangat prima hari ini, turnamen-turnamen besar serta World Tour Finals ini akan selalu saya ingat, sebab sangat menguras fisik dan juga mental, tutupnya. Kemenangan ini menjadi penutup tahun yang sempurna bagi Axelsen. Sepanjang tahun 2023, dia sudah mencatatkan berbagai macam gelar juara. Sayang, di turnamen kandangnya, Denmark Open 2023, cedera menghalanginya untuk berbicara lebih banyak.